Di balik gemerlapnya kota dan kecanggihan teknologi, Korea Selatan juga mempunyai warisan budaya yang tak ternilai dari masa lampau. Mulai dari tradisi, makanan, bahkan permainan tradisional menjadi satu kesatuan dengan negeri ginseng ini. Yuk, cari tahu apa aja permainan tradisional yang ada di Korea Selatan. Annyeong! Saat ini kamu berada di segmen Budaya Korea yang akan membahas berbagai budaya unik yang berasal dari Korea Selatan. Kamu punya topik menarik yang mau dibahas? Komen di bawah ya! Yang pertama ada gonggi. Gonggi merupakan permainan tradisional dari Korea Selatan yang menggunakan batu kecil dan biasanya kita sebut bola bekel. Sama seperti di Indonesia, permainan ini dilakukan dengan melemparkan 5 batu yang bernama gonggidol ke udara, lalu menangkapnya dengan cepat. Pemain yang bisa menangkap semua batu akan menjadi pemenangnya. Bedanya dengan bola bekel adalah gonggi tidak menggunakan bola karet. Dulunya, permainan ini ditujukan untuk anak perempuan. Mereka menggunakan kerikil berukuran sama sebagai gonggidol. Namun, sekarang juga banyak dijual bola plastik sebagai gonggidol. Next. Kalian pasti tahu kan permainan ini? Permainan ini seringkali dimainkan oleh anak-anak hingga sekarang. Bahkan orang dewasa pun seringkali memainkannya. Permainan ini semakin dikenal secara global akibat dari viralnya salah satu drama Korea. Permainan ini dimainkan oleh banyak orang. Ada satu orang yang akan menjadi penjaga, sedangkan sisanya akan menjadi pemain penyerang. Penjaga akan berdiri menghadap tembok sambil mengucapkan kalimat, sementara pemain lainnya akan berusaha berlari atau berjalan untuk mendekati penjaga. Aturan permainannya hanya satu, pemain penyerang harus diam dan berada di posisi terakhir saat penjaga berbalik menghadap ke arah mereka. Apabila saat penjaga melihat ada pergerakan dari pemain lain, maka pemain tersebut kalah. Pemain yang berhasil mencapai penjaga dengan menepuk pundaknya atau mencapai batas tertentu akan menang. Namun, permainan ini bisa dilakukan tanpa selesai dengan aturan. Penjaga harus mengejar dan menyentuh salah satu pemain lain ketika ada salah satu pemain yang berhasil menepuk penjaga atau mencapai batas tertentu tersebut. Berikutnya ada jegi-cagi. Kalau gonggi awalnya ditujukan untuk anak perempuan, berbeda dengan jegi-cagi, ditunjukkan untuk anak laki-laki. Permainan ini dapat dilakukan bersama-sama maupun sendirian. Pemain akan menendang bola kecil yang bernama jegi ke udara dan menjaganya agar tidak terjatuh ke tanah. Orang pertama yang menjatuhkan jegi akan dinyatakan kalah. Permainan ini dapat melatih ketangkasan. Cara bermainnya pun unik, karena menendang jegi menggunakan bagian dalam kaki. Adapun variasi cara bermain jegi-cagi lainnya secara berkelompok, yaitu dengan berbaris melingkar, lalu secara berurutan bermain menendang jegi berdasarkan urutan yang telah disepakati. Pemain yang menjatuhkan jegi dinyatakan kalah dan harus keluar dari lingkaran tersebut. Wah, menantang banget ya! Next, ada Ojingonori, atau biasanya disebut Squid Game. Permainan ini ternyata nggak cuma ada di film aja loh. Sebelum bermain, pemain akan menggambar tubuh dan kepala cumi-cumi di tanah dengan menggunakan batu. Setelah itu, pemain akan dibagi menjadi 2 tim, yaitu tim penyerang dan tim bertahan. Tim penyerang akan berusaha menginjak kepala cumi-cumi, sedangkan tim bertahan harus tetap berada di dalam garis sambil berusaha menghalau lawan. Untuk bisa menang, pemain penyerang harus bisa menginjak kepala cumi-cumi tanpa tertangkap oleh pemain bertahan. Permainan tradisional berikutnya yaitu dakji. Dakji ini populer banget loh di Korea Selatan. Dakji biasanya dibentuk dengan kardus berbentuk persegi dan dilapisi origami agar warnanya lebih menarik dan beragam. Atau bisa juga menggunakan kertas tebal seperti karton atau koran. Permainan ini dilakukan setidaknya dengan 2 pemain atau lebih. Cara bermainnya pun cukup simpel. Dakji lawan diletakkan di atas tanah atau lantai, kemudian pemain lain berusaha membalikan dakji lawan dengan melempar dakji miliknya. Jika dakji lawan terbalik dan menunjukkan sisi sebaliknya, maka dianggap berhasil.
Namun jika tidak berhasil membalikan sisi dagji lawan atau membalikan 2 kali, sehingga kembali ke sisi awal, maka pemain tersebut dianggap gagal dan harus bergantian dengan pemain lainnya. Walaupun terlihat mudah, bermain dagji dibutuhkan ketepatan dan kekuatan yang tepat untuk bisa membalikan dagji lawan. Yang berikutnya ada Yonaligi. Permainan layang-layang khas Korea ini mampu menghipnotis kita dengan gerakan meliuk-liuknya di udara. Yonaligi sudah populer pada zaman kerajaan. Keunikan Yonaligi ada pada desain dan konstruksi layang-layang yang begitu artistik. Biasanya terbuat dari kertas hanji yang dipasangkan di atas rangka bambu yang lentur. Bagian bawah layang-layang ini juga dihiasi dengan warna-warna cerah dan motif yang memikat. Cara bermain Yonaligi sama dengan bermain layang-layang pada umumnya. Menerbangkan Yonaligi berasa melepaskan sejuta impian kecil yang membawa kebahagiaan. Kamu tertarik buat nyobain? Next, ada Yutnori. Yutnori merupakan permainan dadu tradisional khas Korea Selatan. Tapi ini bukan permainan dadu biasa loh. Cara bermainnya adalah pemain perlu melemparkan 4 dadu batu atau kayu ke udara. Setiap posisi batu yang jatuh akan menunjukkan langkah khusus di papan. Uniknya, dadu yang menunjukkan langkah ini tidak terdiri dari 1 sampai 6, melainkan ada do, ge, gul, dan yut. Jika dadu menunjukkan do, berarti pemain dapat maju sebanyak 1 petak. Jika mendapat G, pemain dapat maju sebanyak 2 petak. Sedangkan kalau dapat gul, pemain dapat membuat langkah sebanyak 3 petak. Terakhir, dadu tersebut dilempar secara bersamaan dan dihitung hasilnya. Yang paling seru dari permainan ini bukan soal kalah atau menang, melainkan tentang perjalanan yang dilalui bersama. Karena dalam Yutnori, kamu bisa menjebak lawan atau malah kamu yang kejebak. Semua itu jadi petualangan yang seru dalam bermain Yutnori. Nah, itu dia berbagai permainan tradisional Korea Selatan. Kamu bisa cobain berbagai permainan tersebut sama teman-teman ya. Semoga video kali ini bisa menambah insight kalian seputar Korea Selatan ya. Sampai jumpa di video lainnya. Annyeong!